Puji nama Tuhan, kembali kita bisa berjumpa dalam siaran rohani. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau yang akan menolong, supaya dengan perenungan ini kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab dalam Matius pasal 6. Kita akan pelajari ayat 25 sampai ayat 34. Saya akan bacakan ayat 32 sampai 34 buat kita semuanya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya yakin perikop ini sudah sering kita baca dan renungkan. Kalau lembaga Alkitab memberikan judul hal kekhawatiran. Ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran di bukit. Melalui perikop ini kita akan belajar beberapa hal tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita secara khusus. Saudara semuanya, kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun Tuhan pelihara. Demikian juga dikatakan bahwa bunga yang di padang yang tidak memintal, tetapi juga Tuhan dandani. Seolah-olah bahwa ayat ini mau berbicara kita tidak perlu melakukan apapun, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan cukupkan. Ada orang yang menggunakan ayat ini untuk membenarkan tindakannya untuk tidak melakukan kerja atau tidak bekerja, tidak melakukan apapun. Katanya firman Tuhan mengatakan bahwa burung di langit yang tidak bekerja, tidak menyimpan, Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang yang tidak memintal, Tuhan juga dandani. Apalagi kita. Jadi kita cukup tidak melakukan apapun, Tuhan pasti akan pelihara kita. Ada orang yang mengatakan atau menggunakan ayat ini sebagai pembenaran dari tindakan yang tidak melakukan apapun atau tindakan yang bermalas-malas. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, perikop ini tidak sedang mengajarkan hal itu. Ayat-ayat yang baru saja kita baca tidak sedang mengajarkan demikian. Tapi kita akan belajar beberapa hal. Ayat ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bahwa ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Beberapa hal yang bisa kita pelajari bahwa yang memelihara hidup kita dari pembacaan ayat-ayat tersebut, kita bisa mengambil pelajaran yang pertama bahwa yang memelihara hidup kita adalah Bapa di surga. Artinya yang memelihara hidup kita adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang berkuasa di surga, pribadi yang berkuasa di bumi, pribadi yang memiliki segala-galanya, yaitu Bapa kita di surga. Jadi Bapa kita di surga adalah pemelihara hidup kita. Yang memelihara hidup kita adalah Bapa kita di surga. Jadi ketika kita menyadari bahwa pemelihara hidup kita adalah Bapa kita di surga, seharusnya kita tidak perlu ragu lagi akan pemeliharaannya atas hidup kita. Yang kedua, bahwa pemelihara kita, Bapa kita di surga, tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa yang kita perlukan. Ayat 32 dikatakan semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini berbicara tentang ayat-ayat sebelumnya, tentang hal-hal yang sering dikhawatirkan oleh banyak orang. Itu tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Artinya berbicara tentang kebutuhan hidup, kebutuhan fisik, kebutuhan sehari-hari. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan tahu semuanya itu. Tuhan tahu kita memerlukan semuanya itu. Jadi pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari pembacaan ini bahwa
yang memelihara hidup kita tahu apa yang kita butuhkan. Jemaat Tuhan mungkin punya pengalaman memelihara, baik memelihara binatang, hewan, ataupun memelihara tumbuhan. Pernah kita punya pengalaman bahwa ketika kita memelihara baik binatang maupun tumbuhan, apa yang kita pelihara justru mengalami kondisi yang sama sekali tidak kita inginkan. Misalkan justru tidak bertumbuh dengan baik ataupun mengalami kematian. Saya punya pengalaman bahwa pada saat menanam pohon cabai, pohon jahe, pohon kunyit, saya pengen tanaman yang saya tanam itu bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur. Saya pengen cepat-cepat ini tanaman tumbuhnya baik. Makanya saya beri pupuk. Ya, saya kasih salah satu jenis pupuk, saya kasih sore-sore, langsung saya siram, dan pagi-pagi saya lihat ternyata justru tanaman yang saya beri pupuk tadi semuanya layu. Semuanya layu. Dan ternyata ketika saya bertanya kepada orang yang sudah punya pengetahuan lebih tentang bercocok tanam, dia mengatakan bahwa saya salah memberikan pupuk dan cara memberikan pupuknya juga keliru, sehingga justru pupuk itu membuat tanaman itu mati karena panas sehingga layu. Yang mau saya sampaikan bahwa saya memelihara dan saya pengen apa yang saya pelihara mendapatkan yang terbaik. Tapi karena saya tidak tahu yang dibutuhkan oleh apa yang saya pelihara, dalam konteks ini adalah tanaman tersebut, saya memberikan yang tidak dibutuhkan, atau saya memberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga apa yang diberikan niat saya baik justru akan mendatangkan hal yang buruk, yaitu kematian bagi tanaman tersebut. Tetapi kalau kita baca ayat ini, yang memelihara kita adalah Tuhan, yang tahu apa yang kita perlukan. Artinya Tuhan tidak pernah salah memberi, dan Tuhan juga tidak pernah salah tidak memberi kepada kita. Ketika kita minta Tuhan tidak memberi, Tuhan tidak pernah salah mengambil keputusan itu. Tuhan juga tidak pernah salah memberi sesuatu kepada kita. Kenapa? Karena Sang Pemelihara kita tahu persis apa yang kita perlukan. Yang ketiga, kita belajar bahwa yang memelihara kita itu Bapa di sorga, memberi lebih dari yang kita butuhkan. Kalau kita baca yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan akan menambahkan semuanya itu kepada kita, umat-umat Tuhan. Saudara, menambahkan, saya memaknai bahwa memberi lebih dari yang seharusnya, memberi lebih dari yang kita butuhkan. Ya, sama ketika mungkin jemaat Tuhan pernah beli sesuatu di pasar, atau beli buah atau beli sayur, yang sering itu beli buah, misalkan beli buah kelengkeng atau beli buah jeruk 1 kilo dengan harga tertentu, kita bayar dengan kesepakatan sudah deal, ya. Tapi kadang-kadang kita minta ditambahi, atau kadang-kadang tukang buah tersebut memberikan sesuatu untuk memberi tambahan kepada kita. Artinya tambahan itu di luar dari yang ditimbang, di luar dari seharusnya kita beli sekilo dapat sekilo, kita beli 2 kilo dapat 2 kilo, tetapi ditambahkan, ditambah. Ya, artinya sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita terima, Tuhan akan berikan kepada kita. Itu Tuhan. Jadi kita harus meyakini pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita adalah pribadi yang berkuasa di surga dan di bumi. Tuhan yang memelihara hidup kita adalah pribadi yang tahu persis apa yang kita perlukan, dan Tuhan yang memelihara hidup kita adalah pribadi yang akan memberikan lebih dari yang kita butuhkan. Oleh karena itu dikatakan ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu tindakan yang harus kita ambil adalah kita terus memfokuskan hidup kita, bahkan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, jangan pernah dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau kita meyakini pemeliharaan Tuhan, jangan terus-menerus hidup kita dikontrol dan dikuasai kekhawatiran dari hari ke hari. Ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sebagai orang yang meyakini pemeliharaan Tuhan, tetap fokus hidup pada Tuhan, utamakan Tuhan, dan jangan pernah mau dikontrol
oleh rasa takut ataupun kekhawatir, karena kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang berkuasa di surga, Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan akan memberi lebih dari yang kita butuhkan. Tuhan berkati kita semuanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat yang Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami, bahkan Roh Kudus juga mampukan kami untuk menghidupi firman, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kecemasan dan kekhawatiran, tetapi kami hidup dalam keyakinan bahwa Engkau memelihara hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.